Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dong bareng aku di sini. Nah, kali ini aku bakal bahas seputar pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang aplikasi Bibit. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum daftar di aplikasi Bibit, jangan lupa pakai kode referral Safiramis buat dapetin cashback Rp25.000. Aku bantu sampai bisa ya. Tapi kita lanjut dulu yuk ke pertanyaan seputar aplikasi Bibit. Pertanyaan yang pertama, harus pakai KTP dan rekening ya kalau daftar di Bibit? Dan apakah perlu kesamaan nama di KTP dengan nama di rekening? Nah, buat registrasi harus menggunakan KTP dan rekening bank atas nama kalian pribadi yang terdaftar di Indonesia. Jadi misal nih, kalian ada di luar negeri itu tetap bisa ya, asal punya KTP dan rekening yang terdaftar di Indonesia. Kalau kalian belum punya KTP atau rekening, bisa buat dulu, karena nggak bisa pakai identitas orang lain meskipun keluarga. Nah, ada cara mudah buat rekening secara online pakai Bank Jago. Kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk download aplikasinya dan bakal dapat cashback Rp25.000 pakai link yang aku cantumin di deskripsi. Video tutorialnya bakal aku upload setelah video ini. Pertanyaan yang kedua, apakah uang di rekening yang didaftarkan akan diambil otomatis oleh Bibit? Jawabannya enggak ya. Uang di rekening kalian gak akan diambil oleh pihak Bibit. Jadi rekening itu fungsinya cuma digunain buat rekening tujuan penjualan aja. Misal nih, kalian jual reksadana. Nah, uangnya akan ditransfer otomatis ke rekening yang kalian cantumin di pendaftaran. Pertanyaan yang ketiga, kapan uang masuk ke rekening kita setelah penjualan reksadana? Setiap transaksi penjualan reksadana di Bibit bakal diproses di hari kerja. Nah, hari kerjanya adalah hari Senin sampai Jumat. Kalau kamu melakukan penjualan di hari Senin sebelum jam 13.00, transaksi penjualan bakal diproses di hari Senin juga. Tapi kalau kamu melakukan penjualan di hari Senin setelah jam 14.00, transaksi penjualan bakal diproses di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa. Nah, proses pencairan uangnya bakal masuk ke rekening kalian yang terdaftar maksimal 3 hari kerja untuk reksadana pasar uang dan maksimal 7 hari kerja untuk reksadana obligasi dan saham yang terhitung sejak tanggal status order jual berhasil. Ingat, weekend dan hari libur bukan hari kerja ya. Tapi bisa aja dana penjualan masuk ke rekening kalian lebih cepat dari perkiraan maksimal. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan dari 3 reksadana? Pasar uang, obligasi, dan saham. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang tingkat resikonya paling kecil dari reksadana lainnya. Jadi keuntungan yang kita peroleh pun juga kecil. Tapi jenis reksadana ini tidak pernah mengalami penurunan, jadi bakal naik terus ya. Intinya reksadana pasar uang adalah reksadana yang paling aman. Nah, ini contoh grafik reksadana pasar uang. Lanjut ke reksadana obligasi, adalah reksadana yang tingkat resikonya moderat atau sedang, keuntungannya pun sedang juga ya. Nah, nilainya di sini bisa naik turun tapi masih dalam resiko sedang. Bisa kita lihat di sini grafik reksadana obligasi. Selanjutnya ada reksadana saham. Harga saham bergerak dengan gejolak yang besar sehingga reksadana saham mempunyai resiko yang paling tinggi. Jadi resiko tinggi tapi bisa juga dapat untung yang paling tinggi di antara reksadana yang lain. Nah, untuk masa saat ini karena keadaan pasar yang gak menentu, aku lebih pilih reksadana pasar uang ya sekarang. Pertanyaan yang kelima, bagaimana persentase keuntungan? Apakah berubah setiap hari atau setiap bulan? Return, baik keuntungan maupun kerugian investasi reksadana, akan diupdate 1 kali sehari di hari kerja sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat dan akan terlihat di menu home bagian atas setelah status order pembelian kalian berhasil. Nah, informasi tambahan nih, return reksadana nggak dijumlahkan ya, tapi akan diupdate setiap hari kerja, jadi emang berubah setiap kali update. Yang keenam, cara supaya tidak rugi ketika nilai reksadana sedang turun.
Jangan panik dan jangan langsung mencairkan dana. Fokus ke tujuan investasi kita. Kalau kita lagi nggak butuh uang, kita nggak perlu mencairkan uang ketika nilai reksadana sedang turun. Nilai yang ada di portofolio itu masih dalam bentuk kerugian yang belum terrealisasi karena masih ada potensi naik kalau kita menahannya. Justru kalau kita mencairkan di saat posisinya sedang minus, kerugiannya bisa terrealisasi. Artinya uang kita benar-benar berkurang. Jadi kita tahan dulu dan bisa kita cairkan nanti ketika nilai reksadana sudah naik. Pertanyaan yang ke-7. Gimana cara pakai cashback dari kode referral? Yang pertama, klik investasi sekarang di halaman home. Yang kedua, masukkan nominal investasi minimal Rp100.000 dan aktifkan gunakan cashback, lalu klik beli. Yang ketiga, pastikan produk pembelian dengan cashback sudah termasuk dalam rincian pembelian kamu. Checklist, lalu klik confirm, lanjut untuk melakukan pembayaran. Pertanyaan ke-8, apakah harus investasi tiap bulan di aplikasi Bibit? Jawabannya enggak ya. Kalian bebas berinvestasi sesuai yang kalian inginkan. Boleh tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ataupun 1 tahun sekali. Itu nggak ada ketentuan dan keharusan dari aplikasi Bibit. Dan jumlah nominalnya pun nggak harus sama ya. Bisa kalian mulai dari Rp10.000 aja. Pertanyaan ke-9, gimana cara tarik uang di Bibit? Kalian bisa pilih portofolio, di sini aku pilih dana pensiun. Setelah itu kalian bisa nentuin unit apa aja yang mau kalian jual. Untuk reksadana, kalian bisa jual semuanya tanpa ada yang diendapkan. Di sini aku contohin pilih reksadana pasar uang dan pilih Sukor Invest Syariah. Langsung aja klik jual. Nah, kalian bisa nentuin mau jual berapa persen. Di sini aku coba jual semua 100%. Lalu klik jual lagi. Dan jangan lupa checklist. Terakhir, masukin PIN kalian buat lanjutin penjualan. Uang akan otomatis ditransfer ke rekening yang kalian cantumin di awal pendaftaran ya. Pertanyaan ke-10, bisa transfer pakai apa aja kalau mau investasi? Nah, sekarang kalian bisa pakai GoPay, link aja, ShopeePay, Bank Jago, atau lewat transfer bank. Dan aku rekomendasiin ke kalian buat daftar Bank Jago secara online karena banyak banget keuntungannya baik cashback ataupun yang lainnya yang bisa kalian dapat. Daftarnya cuma 4 menit loh. Pakai link di bawah ini ya di deskripsi supaya kalian dapat cashback Rp25.000. Pertanyaan ke-11, daftar Bank Jago langsung dapat cashback Rp25.000. Gimana caranya dan apa keuntungan menggunakan Bank Jago? Nah, untuk pertanyaan ini aku bahas di video selanjutnya ya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.